Anda pernah merasa gitu nggak sih di zaman sekarang ini? Rasanya semua informasi ada di ujung jari kita. Mau cari soal agama, spiritualitas, psikologi, tinggal klik aja. Tapi anehnya kok rasa gelisah, cemas, dan bingung sama arah hidup malah makin sering terasa ya. Kayak ada yang nggak nyambung aja antara apa yang kita tahu sama apa yang kita rasakan. Nah, itu dia. Pertanyaan itu kan yang sebenarnya jadi jantung dari buku yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Judulnya 99 Kecerdasan Asmaul Husna dalam Inner Lord Manusia, karya Muhammad Nur Mauliduddin. Buku ini lahir dari keresahan yang sama persis loh. Kita tuh dibanjiri pengetahuan, tapi makin sedikit yang benar-benar kenal dan, paham sama dirinya sendiri. Ada semacam jurang di situ. Tepat. Dan karena itu, kita nggak akan bahas ini kayak, bedah buku teologi yang kaku gitu ya. Kita akan memandangnya sebagai sebuah peta kesadaran. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar gagasan intinya. Gimana kalau Asmaul Husna itu bukan cuma daftar nama Tuhan yang agung untuk dihafal, tapi sebenarnya adalah 99 kecerdasan atau software yang bisa kita aktifkan untuk memimpin hidup kita dari dalam. Betul sekali. Dan poros dari semua itu adalah satu konsep kunci yang disebut Inner Lord, atau pusat kepemimpinan batin. Nah, inilah yang akan jadi fokus utama kita. Karena menurut buku ini, disitulah letak jawaban dari jurang yang Anda sebutkan tadi. Itu yang akan kita jelajahi. Oke. Soal jurang pemisah dan gak nyambung tadi, buku ini kayaknya punya istilah spesifik ya, fragmentasi identitas. Kedengerannya agak berat nih. Maksudnya apa sih persisnya? Sebenarnya kita semua ngalamin ini kok. Fragmentasi identitas itu. Kondisi di mana kita punya banyak versi diri yang beda-beda dan seringkali nggak nyambung. Coba bayangin deh, di kantor Anda jadi seorang profesional yang logis, tegas. Begitu sampai rumah, Anda ganti peran jadi orang tua yang penyayang atau anak yang berbakti. Nanti pas buka media sosial, menampilkan citra diri yang lain lagi. Yang seru, yang sukses, yang bijak. Wah, itu benar sekali. Kita jadi kayak punya banyak topeng untuk banyak panggung yang berbeda ya? Tepat, topeng-topeng itu mungkin efektif secara sosial, tapi buku ini berargumen bahwa di baliknya ada harga yang harus dibayar. Keutuhan batin kita jadi terkikis. Nah, ini yang di bab 1 disebut sebagai hidup reaktif versus hidup sadar. Kita terus-terusan merespons tuntutan dari luar, target kerja, ekspektasi keluarga, notif medsos, tanpa ada jeda buat nanya, sebenarnya apa sih yang paling penting buat saya? Dan akibatnya, kita lelah, tapi bukan lelah fisik ya. Ini lebih ke lelah batin. Persis. Buku ini menyebutnya kelelahan eksistensial. Itu loh perasaan lelah yang muncul bukan karena kurang tidur, tapi karena hidup terasa penuh aktivitas, tapi hampa makna. Sibuk lari di atas treadmill, tapi nggak benar-benar sampai kemana-mana gitu. Dan buku ini menegaskan, masalahnya bukan karena kita kurang nilai atau kurang pengetahuan. Masalahnya adalah absennya pusat kepemimpinan kesadaran di dalam diri kita. Oke, jadi kita capek batin bukan capek fisik. Terus, solusinya apa dong? Nah, disinilah konsep Inner Lord ini masuk, yang jadi pusat dari semua gagasan buku ini. Jujur ya, waktu pertama kali dengar istilah Inner Lord, ini kedengerannya agak, gimana ya, awang-awang atau mistis gitu loh. Sebenarnya ini apa sih? Apa bedanya dengan suara hati, atau ego, atau yang biasa kita sebut nafs? Inti dari semuanya. Jadi buku ini di bagian kedua ngejelasin dengan gamblang banget bahwa Inner Lord itu bukan sesuatu yang mistis. Inner Lord adalah sebuah fungsi kesadaran tertinggi dalam diri Anda. Bayangkan dia kayak seorang CEO atau dirijen orkestra di dalam diri. Tugasnya itu mengintegrasikan semua bagian diri Anda. Logika akal, gejolak emosi, nilai-nilai yang Anda pegang, dan kehendak untuk bertindak. Oke, jadi dia semacam manajer internal gitu ya? Betul. Dan bedanya dengan ego itu jelas banget. Ego itu fungsinya defensif, kayak satpam. Tugasnya menjaga citra diri, mastiin kita kelihatan baik, benar, dan aman di mata orang lain. Kalau dikritik, ego yang langsung panas kan? Beda juga dengan nafs, yang merupakan dorongan impulsif kita, kayak pengen malas-malasan atau marah-marah. Nah, Inner Lord ini posisinya di atas keduanya.
Dia bukan satpam, bukan juga dorongan impulsif. Dia adalah sang navigator yang bijaksana. Waktu inner lord ini kuat, keputusan kita lahir dari kejernihan. Tapi saat ia lemah, ya hidup kita rasanya kayak dikendalikan opini orang atau emosi sesaat. Tunggu. Ini nih yang menurut saya paling radikal dari buku ini. Selama ini kan kita belajar Asmaul Husna itu ya nama-nama sifat Tuhan. Sesuatu yang kita kagumi dari jauh, kita sebut dalam doa. Tapi buku ini bilang kalau itu tuh semacam software atau aplikasi yang udah terinstal di dalam diri kita. Ini beneran mengubah cara pandang loh. Tepat sekali. Ini sebuah pergeseran paradigma yang fundamental. Buku ini sangat hati-hati di bab 4 dan 5 untuk menjaga batas ontologis. Kita sebagai manusia nggak akan pernah menjadi Tuhan. Kita tidak menjadi Ar-Rahman, Maha Pengasih, dalam hakikatnya. Tapi, kita dianugerahi potensi untuk mengaktifkan kecerdasan welas asih universal dalam diri kita. Jadi fokusnya geser dari sebuah klaim identitas, saya orang yang pengasih, menjadi sebuah fungsi dan tanggung jawab. Jadi, saya punya kapasitas untuk mempraktikkan kecerdasan kasih dalam situasi ini. Oke, kecerdasan fungsional. Istilahnya keren, tapi biar lebih nempel gimana cara kerjanya di dunia nyata. Misalnya nih, saya lagi presentasi di kantor, terus ada kolega yang sengaja nanya buat ngejatuhin atau ngeremehin. Nah, dari 99 alat di toolkit batin ini, kecerdasan mana yang bisa saya panggil dan gimana bentuknya? Contoh yang sangat bagus. Mari kita bedah pakai kerangka buku ini ya. Dalam situasi kayak gitu, ada beberapa kecerdasan yang bisa diaktifkan oleh inner lord Anda. Pertama, dari klaster kekuatan, ada Asma Al-Aziz, Maha Perkasa. Ini bukan berarti Anda harus jadi arogan atau balas nyerang ya, bukan. Mengaktifkan kecerdasan martabat diri dari Al-Aziz artinya Anda merespons dengan tenang dan teguh. Anda mempertahankan gagasan Anda berdasarkan nilai dan data, tanpa jadi defensif atau kebawa emosi. Anda nggak membiarkan harga diri Anda diobrak-abrik. Jadi tetap teguh tapi nggak agresif. Tepat. Lalu, bisa juga mengaktifkan kecerdasan dari klaster keamanan batin, yaitu As-Salam, Maha Sejahtera. Ini menjadi kecerdasan regulasi batin. Artinya, di tengah serangan itu, Anda bisa ambil jeda sepersekian detik buat nenangin detak jantung, nggak langsung reaktif. Anda menciptakan kedamaian internal meskipun situasi eksternal lagi panas. Bahkan, kalau levelnya lebih tinggi, Anda bisa mengaktifkan kecerdasan dari klaster kasih, Ar-Rahman, menjadi kecerdasan welas asih universal. Wah, kalau yang ini gimana caranya? Ke orang yang jelas-jelas nyerang kita. Ya, ini memang tingkat lanjut. Bukan berarti membenarkan perbuatannya loh, tapi Anda mampu melihat bahwa mungkin orang itu bertindak begitu karena rasa nggak aman atau tekanannya sendiri. Anda mampu menurunkan penghakiman ego dan melihatnya sebagai sesama manusia yang mungkin lagi terluka. Respon yang keluar dari sini akan sangat beda, mungkin lebih bijaksana dan nggak memperpanjang konflik. Kenapa kita tahu harus sabar, tapi ujung-ujungnya meledak juga? Kita tahu harus adil, tapi kadang tetap berat sebelah. Buku ini bahas nggak apa sih yang bikin alat-alat ini macet? Ini pertanyaan krusial. Dan buku ini menjawabnya dengan sangat jujur di bagian V lewat konsep distorsi. Ada dua penghambat utama yang dijelaskan, dan keduanya sangat manusiawi. Penghambat pertama adalah luka batin atau trauma. Pengalaman-pengalaman menyakitkan di masa lalu, kayak pengkhianatan, penolakan, atau kegagalan, itu bisa menutup akses kita ke kecerdasan tertentu. Ini bukan kelemahan ya, tapi mekanisme pertahanan diri. Bisa kasih contoh? Tentu. Misalnya, seseorang yang pernah dikhianati hebat mungkin akan sangat sulit mengaktifkan kecerdasan kepercayaan yang sumbernya dari Asma Al-Mukmin, Maha Pemberi Keamanan. Akibatnya, dia jadi sangat sinis dan sulit percaya sama orang lain. Dari luar, mungkin kelihatannya cacat karakter. Tapi menurut buku ini, itu adalah respon adaptif dari jiwa yang terluka. Sirkuitnya seolah terputus untuk melindungi diri dari sakit yang sama. Wah, yang soal luka batin ini kena banget. Jadi itu bukan berarti kita kurang iman. Tapi bisa jadi ada sirkuit yang perlu diperbaiki dulu. Ini perspektif yang jauh lebih welas asih ke diri sendiri ya. Tepat sekali. Ini ngajak kita untuk nggak menghakimi diri sendiri, tapi justru melakukan penyembuhan. Nah, penghambat kedua ini lebih halus dan licin. Namanya ego spiritual.
Ini terjadi ketika seseorang udah belajar banyak soal spiritualitas, tapi malah digunain buat memperkuat egonya, bukan buat rendah hati. Maksudnya merasa lebih suci dari yang lain gitu. Betul. Misalnya, seseorang merasa paling berserah diri, paling bijaksana, atau paling ikhlas di antara teman-temannya. Dia pakai bahasa dan simbol spiritual buat merasa superior. Nah, di titik ini, kecerdasan ilahiyah yang seharusnya jadi alat transformasi justru dibajak oleh ego untuk memoles citra diri. Ini distorsi yang bahaya banget karena sulit dideteksi. Oke, kerangkanya makin jelas sekarang. Ada inner lord sebagai sang CEO di dalam diri, lalu ada 99 kecerdasan sebagai tim direksi atau perangkatnya. Kita juga udah tahu apa yang bisa bikin macet. Tapi rapat dewan direksinya ini berlangsung di mana? Di mana semua teori ini benar-benar diuji dan dipraktekkan. Kan nggak mungkin cuma di dalam pikiran atau pas kita lagi menyendiri aja. Tepat sekali. Arenanya adalah kehidupan itu sendiri, secara utuh. Bagian 3 buku ini memetakan seluruh hidup Anda ke dalam beberapa klaster kehidupan yang saling terhubung. Ini bukan sekedar kategori terpisah, tapi sebuah sistem yang terintegrasi. Ada klaster spiritual, klaster kesehatan, klaster intelektual, finansial, relasi sosial, moralitas, sampai aktualisasi diri. Artinya, spiritualitas itu nggak cuma diuji pas kita lagi sholat, zikir, atau meditasi aja dong? Sama sekali tidak. Spiritualitas yang sejati, menurut buku ini, harus terwujud dan mengalir ke semua klaster itu. Kecerdasan keadilan Al-Adl itu nggak cuma ada di teks suci, tapi diuji pas Anda bikin keputusan bisnis yang menyangkut nasib karyawan. Kecerdasan kesabaran Al-Halim diuji bukan saat Anda sendirian, tapi pas anak Anda numpahin kopi ke laptop, atau pas macet total di jalan. Tugas Inner Lord itu jadi sang orkestra yang menjaga harmoni dan keseimbangan semua klaster ini. Nah, soal keseimbangan ini, konsepnya masuk akal banget. Tapi jujur, ini kedengarannya standarnya tinggi banget. Hampir mustahil nggak sih untuk bisa seimbang di semua area itu sekaligus? Di karir bagus, keluarga harmonis, spiritual oke, badan sehat. Rasanya kayak nyari unicorn. Apa kata buku ini biar kita nggak overwhelmed atau merasa gagal sebelum mulai? Itu poin yang sangat valid, dan buku ini nggak menyajikan sebuah utopia. Penekanannya bukan pada pencapaian kesempurnaan di semua klaster secara bersamaan. Itu memang mustahil. Tujuan akhirnya adalah menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab. Sadar itu artinya kita tahu klaster mana yang lagi timpang. Misalnya, kita sadar bahwa demi ngejar klaster finansial, kita udah ngabain klaster kesehatan atau relasi keluarga. Jadi langkah pertamanya kesadaran ya? Bukan langsung aksi memperbaiki semuanya? Betul. Setelah sadar, barulah Inner Lord bisa mengambil alih untuk bertindak secara bertanggung jawab. Mungkin dengan mengaktifkan kecerdasan kebijaksanaan, Al-Hakim, untuk ngatur ulang prioritas, atau kecerdasan kekuatan, Al-Qawi, untuk mulai bangun kebiasaan baru yang lebih sehat. Jadi, ini bukan tentang jadi manusia super yang sempurna di segala bidang, tapi jadi manusia utuh yang terus-menerus berproses menyeimbangkan hidupnya dengan sadar. Integrasi kuncinya, bukan kesempurnaan parsial. Kalau saya coba rangkum ya, buku ini pada dasarnya adalah sebuah undangan. Sebuah undangan untuk berhenti panik, nyari jawaban di luar, dan mulai perjalanan ke dalam. Untuk benar-benar memegang kendali hidup dari pusat komando kita sendiri. Dengan Inner Lord sebagai navigatornya, dan peta berupa 99 kecerdasan Asmaul Husna sebagai panduannya. Undangan yang berlaku seumur hidup. Buku ini berulang kali menegaskan kalau ini bukan buku motivasi yang ngasih suntikan semangat sesaat terus hilang. Bukan. Ini bukan solusi instan. Ini adalah sebuah jalan, sebuah proses. Seperti yang tertulis di bagian penutupnya, perjalanan ini sesungguhnya baru dimulai setelah Anda selesai membaca bukunya dalam dialog batin dan keputusan-keputusan kecil di kehidupan nyata Anda setiap hari. Menarik sekali setelah kita ngobrolin semua ini, dari mulai diagnosis masalah sampai perangkat dan arena prakteknya, mungkin ada satu pertanyaan reflektif yang bisa Anda bawa pulang. Bukan untuk dijawab sekarang juga, tapi untuk direnungkan. Dari semua klaster dalam hidup Anda saat ini, karir, kesehatan, relasi, spiritual, dan lainnya, klaster mana yang paling terasa timpang atau paling minta perhatian lebih?
Dan dari contoh-contoh tadi, kira-kira kecerdasan apa-apakah? Itu kecerdasan regulasi batin, martabat diri, atau welas asih yang mungkin paling perlu Anda aktifkan untuk mulai menyeimbangkannya.